kembali lagi di channel YouTube gue, Mutia Handayani. Oke guys, kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol sama salah satu sahabat gue dari SMP ya guys. Penasaran kan siapa sih sahabat gue? Oke, kita kenalkan sahabat gue satu ini. 1, 2, 3. Oke guys, selesai tadi dengan janji gue. Ya, gue akan memperkenalkan sahabat gue waktu SMP. Yuk, silahkan kita kenalan dulu ya. Ayo. Hai guys, gue Rizky Fitriani. Ya, namanya Rizky Fitriani. Ya. Oke guys, kita ngobrol sedikit ya Kak ya. Iya. Dari tentang semuanya lah. Oke, mau tanya nih, pertama kali kita kenal itu gimana sih? Pertama kali kita Iya, kenal pertama kali itu kita kenal. waktu kelas 7 SMP guys. Jadi kita kan sekelas ada ya kurang lebih 30-an lah. Nah terus waktu itu kalau nggak salah ada kesempatan buat belajar kelompok. Tadinya gue sama dia tuh nggak deket sama sekali, biasa aja gitu. Bahkan gue duduknya di mana, dia duduknya di mana. Iya. Terus Terus ada kerja kelompok itu, akhirnya gue sekelompok tuh sama dia sama temen kita satu lagi ya. Iya. Nah dari situ kita mulai deket. Itu sih pertama kali kita kenal. Ya, tapi gue pernah inget-inget nih dulu waktu pertama kali kita masuk banget ya. Iya. Jadi yang pertama kali gue duduk datang, dia duduk cari bangku guys. Terus dia itu ya orang asli mana? Jadi gini guys, gue itu sekolah SD-nya itu kan di kampung di Tegal, Jawa Tengah. Nah Tegal itu kan terkenal dengan ngapak ya, mendok. Iya, Otomatis gue mendok dong. Iya. Nah terus gue pertama kali kenalan sama dia, dia ngajak gue kenalan, gue tuh mendok. Dan gue tuh dibully sama dia. Iya karena jadi agak sudah dibully karena jadi pas waktu namanya juga masih kecil ya, waktu kelas 7 ya kan, saya duduk terus ternyata dia ngampirin saya gitu, dia kenalan gitu siapa gitu ya kan? Jadi kayak gini, jadi kenalan, jadi pertama kali yang kenalan tuh karena dia dateng nyamperin gitu kan, terus oh namanya Rizky Fitriani ini gitu kan gitu. Jadi itu sih yang ya sampai sekarang yang kalau inget itu waktu kelas 7 denger suara dia pakai bahasa Jawanya medok banget gitu kan. Gitu guys. Tapi intinya dari kenalan itu kita belum deket ya. Ya belum deket, baru pertama kali sih itu ya pas mos kalau nggak salah ya, pertama ya. Iya. Pertama mos kalau nggak salah dah tuh. Oke, selanjutnya nih, berapa lama sih kita udah sahabatan? Pokoknya dari kelas 7 SMP, kalau nggak salah waktu itu antara tahun 2008 atau 2009 lah, sampai sekarang tahun 2022. Berarti 12 tahun. 12 tahun ya. 13 tahun Kurang lebih. Oke. Bisa. Kalau gimana sih rasanya sahabatan sama gue? Sahabatan sama dia itu ya nano-nano guys. Jadi itu ada senengnya, Banyak senengnya apa banyak Ada banyak sedihnya. banyak sedihnya? baik senang. Alhamdulillah. Dia itu orang ini jujur ya. Dia tuh orangnya baik guys. Jadi dulu tuh kan gue kan sakit ya, gue inget banget waktu itu gue sakit di sekolahan gitu, nggak enak badan, terus gue muntah. Nah teman-teman lain tuh nggak ada yang mau nganterin gue sekedar ke toilet. Nah dia itu sampai mau ke toilet dan siramin muntah gue. Itu yang paling diinget. Iya, salah satunya. Yang diinget muntah jadinya. Iya, itulah. Terus kita nih kalau ke rumah dia, itu tuh pasti dipaksa harus untuk makan. Pokoknya dia tuh baik banget sih. Terus gimana ya? Baiknya pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Pokoknya dia tuh berusaha untuk apa ya? Mengerti, bukan mengerti juga ya, gimana ya? Ya pokoknya dia baik lah guys. Ya alhamdulillah ya Allah. Baiknya tuh melebihi orang pada umumnya gitu. Yang orang lain tuh belum tentu mau. Kayak gitu. Yeah. Bahkan dia tuh rela berkorban untuk temennya gitu guys. Kalau ngomong tadi kan nanya jeleknya gitu. Jeleknya sahabatan sama Jelek semua dia ya? itu ya
egois, Oke. terus kepala guys. Ya kebetulan jadi karena Rizky itu anak pertama, saya anak bontot ya. Jadi kita kalau sama dia itu kebanyakan mungkin yang lebih ngalah dia gitu dibanding gue gitu kan. Sebenarnya bukan lebih ngalah apa ya, banyak berdebat. Cuman tuh kita ya udah ya, kalau Iya. suka kayak ibaratnya berdebat ya udah gitu. Cuman dalam satu misal dia minta pendapat atau apa, tapi selebihnya enggak. Habis itu ya udah kita biasa lagi aja. Ya, Gue akur aja nggak- lagi ya, kan. gue nganggep dia sahabat, dia juga biasa aja. Oke, setelah tapi menurut lu hal yang paling lu nggak suka dari gua tuh apa? Ya itu sih tadi udah gue jawab ya, bawel. Mungkin kalau bawel emang udah jadi obat gua ya gitu. Jadi Ya itu yang nih ya, dan parahnya lagi dia tuh bisa spam. Kan kita itu kan punya kesibukan ya, gue kerja setiap hari gitu. Nah dia itu kalau WA ataupun pokoknya kalau mau kontak gue itu tuh harus banget dibales guys, terutama telepon. Kalau enggak dia tuh spam. Telepon bukan telepon ke gue doang, dia kan punya nomor adik gue, punya nomor nyokap gue, dia teleponin semua, ditanya gue di mana, kemana. iya benar. Kayaknya itu jarang sih orang kayak gitu. Dan Iya. gue nemuin itu di dia. Dan gue sampai sekarang mau bertahan adalah bertahan sama sifat yang kayak gini adalah sebuah apa ya? Sebuah keharusan gak sih? Keharusan buat lo. Iya, itu keharusan buat saya Sebuah ya. kerugian buat gue kalau dia spam. Karena dia merasa terganggu guys gitu. Jadi ya wajar ya, pokoknya yang pernah deket sama gua, pokoknya kalau nggak ya sesuai dengan gambaran nanti sahabat gua kasih tahu ya itulah gua gitu. Iya. Jadi kalau mau kenal ya harus Menerima gue. asli nggak sih lu? Ya. Oke, selanjutnya nih momen momen yang bikin lu kesel sama gue apa dari cerita yang sebelum itu yang pernah lu sekali bikin gue tuh bikin kesel lu gitu sampai ih gue gede banget nih punya sahabat kayak begini gitu. Ada nggak gitu yang momen-momen Ada guys. Sebenarnya banyak ya. Cuman nih gue mungkin ini yang paling apa ya, membekas gitu. apa tuh? Nggak membekas sih. Oke. Ya pokoknya yang gue inget lah. Ya. Jadi dia itu kan punya cowok, sebutlah A. Gue punya mantan, ya. sebutlah X. Oke. Nah dia kan punya nomor si X juga. Nah beberapa kali tuh apa namanya, mereka emang kontak dan gue itu nggak mempermasalahkan. Nah ada suatu saat waktu itu kalau nggak salah gue negur dia ya gara-gara masalah Sama X. ya masih X itu. Oke. Nah dia tuh salah paham, dikiranya tuh gue jealous. Anjir, ngapain juga gue jealous. Kalaupun gue jealous tuh gue gak bakalan kali ngebiarin dia kontak WA ataupun sosial media sama si X ini. Oke. Itu sih yang paling gue kesel. Sebenarnya jadi si Gue X lupa waktu itu masalahnya apa yang Iya, jelas si gue X. negur dia gitu. Terus Betul. dia salah paham gitu. Padahal itu tuh kejadian kan, gue itu sama si X ini putusnya udah lumayan lama gitu. Nah dia itu masih, mereka berdua si X sama si Mutia ini masih komunikasi lah gitu ya. dan gue tahu, tapi gue juga membiarkan itu karena ya gue pertama gue nggak ada apa-apa juga, udah nggak ada apa-apa juga sama si X. Dan lu percaya kalau gua nggak ada Ya, apa-apa juga sama si X betul, ya gitu. gitu. Jadi gini guys, karena si X itu mantannya dia udah cukup lama putus, sedangkan gue masih bertahan sama si A, tapi gue juga komunikasi juga sama si X gitu. Iya. Dan yang emang yang bikin kita masalah itu dia sampai kita itu berantem sampai main blokir jalan guys. dia sih yang blokir. Jadi jadi gue udah jelasin sama dia kalau bahwa gue sama X itu nggak ada apa-apa ya kan, karena bukan yang merasa diri gue apa ya namanya ngumpetin suatu hal yang ke dia gitu, padahal gue nggak sama sekali ngumpetin hal, enggak. Dan gue mau dia ngomong apa gue sampein ke dia, nih si X kangen sama lu, dia begini ke lu gitu. Itu selalu saya karena dia menggambarkan bahwa gue itu punya apa-apa gitu sama si X gitu. Ya udah Gitu intinya lah, guys, gitu lah, ya. intinya gitu lah. Nah, Yang itu, gue apa Itu- namanya itu kayaknya kejadian yang paling parah. yang paling parah ya selama kita sahabatan. Iya, tapi Iya. abis itu
udah kita udah biasa aja. Iya, oke. Masalah itu kita udah akhirnya ngerasanya pas karena kebetulan gue biasanya teleponan sama dia tuh hampir setiap hari kita teleponan ya gitu, kita teleponan hampir setiap hari, dia juga begitu, kita lagi ada masalah telepon, kita sama-sama lah gitu kan. Jadi pas main blokiran ya kita udah bingung nih, gue mau cerita sama siapa gitu kan. Ya betul curhat sama Allah betul, tapi buat teman menghibur ya kan, buat ngasih masukan gitu. Akhirnya gue nggak ada gue apa ya udah, dia juga butuh, kita juga butuh ya, sama-sama kita baikan gitu lah guys. Pokoknya itu cukup ya, sekali aja ya berantemnya kayak gitu. Itu yang terparah ya selama 12 tahun. Oke. Selanjutnya BTW mau tanya dulu nih, udah punya pacar atau belum sih? Kamu soalnya ada cincin sih di tangannya gitu ya sebenarnya. Rahasia guys. Ya kalau boleh tahu gitu ya kan. Soalnya kan seumuran kita kan harus sudah ada yang mendampingi. Gimana? Udah punya pacar apa masih jomblo? Gimana ya jawabnya? Harus diakuin, karena kalau nggak diakuin ya ini fatal guys ya kalau nggak diakuin. Oke, I'm taken guys. Akhirnya dia menyadari dan dia mengakui ya. Iya, emang sama ini kok nggak mengakui. Ya, mengakui lah. Oke. Karena ya ini temen gue udah tahun lalu ya, lamaran bulan apa? Iya, pokoknya tahun lalu lah guys. Pokoknya tahun lalu lah, sebelum tahun 2022 dia udah lamaran, alhamdulillah. Sekarang udah mau doain aja guys yang terbaik. Amin. Doain ya guys, semoga sahabat gue ini dilancarin semua urusannya ya sama calon suaminya, dan semoga di tahun ini gue nyusul untuk ada yang datang ngelamar. Oke, selanjutnya nih mungkin cerita random aja. Oke. Mau tanya dong, kan semua dengar sih ya gitu. Kalau kisah anak pertama itu perempuan ya, pertama apa sih katanya kan kalau anak perempuan itu udah anak perempuan, anak pertama berat lagi. Iya. Maksudnya buat menjalani hidup, apa sih yang bikin kamu tuh terus strong, terus berdiri kuat gitu, tegak gitu. Apa sih? Sebenarnya kalau bilang kuat menjalani hidup, semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Cuman emang kalau gue itu ngerasanya kalau jadi anak pertama, perempuan, punya adik satu, terlahir di keluarga yang biasa-biasa aja, ya kita harus survive sendiri, kuatin diri sendiri. Betul. Emang kalau bukan diri kita lagi siapa ya? Iya. Ya, kalau bukan diri sendiri. Jangan ngandelin orang guys. Betul. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain guys. Jadi jangan ngandelin orang buat kebahagiaan kita. Tuh. Ya sekarang nih dia itu subhanallah banget ya guys. Saya sebagai sahabatnya, dia juga sama, saya cerita tentang hubungan percintaan ke dia cerita percintaan ke saya gitu. Terlebih lagi yang bikin hampir kita sama itu dari hubungannya sih, hubungan percintaan gitu. Hampir sama apa yang dialamin Ii, apa yang dialami sama gue gitu. Kita sama-sama ngalamin itu gitu. Iya benar ya. Ya, cuma karena bedanya ya kita perempuan ya. Kita sama-sama perempuan, gak ada bedanya. Iya, maksudnya bedanya kita perempuan dan dia laki-laki. Oh gitu maksudnya. Dan laki-laki itu kurang peka sih ya. Jadi yang ceritanya mah intinya banyak segudang permasalahan guys. Iya. Tapi akhirnya sekarang enggak, sebelum ke arah sana gue cerita dulu. Jadi walaupun kita zaman SMP ya, tapi itu setelah lulus SMP itu waktu SMA ya, kita karena sekolahnya beda gitu, sedikit agak susah ketemu juga ya. Iya, kalau ketemu paling pas naik angkot ya, lu lagi menyeberang terus gua diangkot gitu kan. Itu aja guys. Gitu ya, oke. Terus tapi untuk kayak main itu jarang. Nah, setelah lulus kita mulai deket banget lagi itu pas lulus SMA.
Nah, 14 ya. Iya, lulus SMA itu ceritanya gue punya pacar ya juga sama lah intinya gitu. Tapi kalau masa duluan lo apa duluan gue ya? Duluan gue Lo sama si A. 2016. Oh ya, berarti duluan gue guys. Jadi waktu gue punya abis SMA, lulus SMA itu gue punya pacar, dia habis putus ya. Ya. Nah dia habis putus, terus gue 2014 gue udah sama seseorang. Nah dia masih galau-galau lah habis putus. Nah sering berjalannya waktu 2016 dia Tekken. Nah dari situ tuh kita sering ya double date ya. Betul. Kemana-mana ya bareng ya. Ya gitu. Kitanya juga my ex kita juga ya. jadi deket gitu kan. Iya. Oke. Jadi suka kemana-mana berdua setiap malam minggu, berdua jalan ya. Gitu. Itu sih. Cuma Nah tapi gue udah putus nih sama seseorang yang kayak 2014, dia juga putus guys. Iya itu dia. Jadi itu sih kita sama. Jadi tuh sekarang kita sama orang baru. Iya sama orang yang baru. Dia sama orang yang baru, kita sama orang yang baru. Bukan sama seseorang yang kita ketemuin Di tahun ya, waktu zaman dulu SMA itu. Gitu guys. Tapi ngomong-ngomong waktu SMP juga dia pacarnya banyak guys. Bohong ya, itu bohong. Enggak, itu cerita canda. ya. Jadi kita saat ini ngejalanin sama orang baru dan Ya nggak baru alhamdulillah intinya. ya, orang yang bukan di Ya, tahun dari kita lulus SMA. lulus SMA beda ya gitu. Jadi sekarang ya udah punya pilihan sendiri-sendiri. Ya mungkin kalau gue masih bisa lah ya karena gue belum ada Tekken. Intinya kita berdua abis lulus SMA sama-sama punya pacar walaupun duluan gue beda beberapa tahun. Ya, betul. Nah setelah beberapa tahun jalanin kita sama-sama putus. Gue di tahun ketiga, dia di tahun kelima guys. Jagain jodoh orang. Iya, jadi jagain jodoh orang intinya gitu. kita sama-sama putus dari relationship kita yang Betul. dari after kita lulus itu. Itu kesamaan pertama. Untuk kesamaan pertama. Untuk hubungan ya. kedua. Dari alurnya itu sama, tapi gak usah kita ceritain. Ya, ini di skip dulu ya, di skip nanti ada episode yang lain. Ya, Jadi ini buat lanjutannya. Oke, cuman yang jadi saat ini apa sih yang bikin lu bertahan sahabatan sama gua tuh apa? Karena kasihan. Karena kasihan guys, coba ya karena kasihan juga sih udah yatim piatu belum dilamar ya kan, terus masa ditinggalin juga mas sahabat ya kan nggak mungkin gitu lah ya. Intinya karena apa ya? Ya pokoknya karena kasihan, karena sayang sih sama dia. Peduli. Terima kasih udah sayang sama gue. Soalnya yang sayang sama gue juga cuma pura-pura doang, cuma lu doang yang tulus. Kebanyakan di ghosting guys, korban ghosting. Kayak gitu guys. Guys ini ngomong-ngomong sahabat gue ini kita kebetulan satu kampus ya. Iya kita kan satu kampus ya di. Tapi beda fakultas. Beda fakultas. Jadi ceritanya pokoknya kita satu sekolah, SMP satu sekolah. Ya. SMK-nya beda sekolah. Beda sekolah. Satu kampus tapi. Ya, satu kampus. Beda fakultas. Beda fakultas. Lulus tahun berapa? 2019. 2019. Saya lulus 2020. Ya, Oh ya, beda beda 10 tahun tahun. aja. Iya, oke guys, gitu. Ya beda fakultas ya beda kejuruan juga. Kejuruan juga. Oke guys, nggak terasa nih udah di penghujung acara. Ngobrol-ngobrol kita berdua ya, gitu. Ngobrol santai. Ya, ngobrol santai hari ini. Oke, teman gue mau ngasih quotes buat kalian semua. Yuk, dengarkan yuk guys. Nggak, bukan quotes sih sebenarnya apa ya? Oh, tuh. Ya sebenarnya kata-kata aja sih buat semua orang yang saat ini lagi berjuang entah hal apapun itu, mau entah apa ekonomi, keluarga, pasangan dan lain-lain. Intinya jangan menyerah sih. Jangan marah. Karena setiap kesulitan pasti ada Datang kemudahan. Betul. Gitu guys. Percaya ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Iya. Oke guys, gue Mutia Dayani dan Rizky Fitriani. ya kita pamit undur diri. Bye bye, sampai jumpa.